Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Malika Windy dengan NIM 2310685, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah Indonesia yang meliputi pengertian, jenis-jenis, struktur, dan ciri kebahasaan. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Pertama, kita perlu mengenal dulu apa itu sejarah. Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, dari sini kita bisa tahu apa itu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menceritakan fakta atau kejadian masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah. Nah, itu berarti teks cerita sejarah Indonesia adalah teks yang di dalamnya menceritakan fakta atau kejadian masa lampau yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah yang ada di dalam negara Indonesia. Ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, teks cerita sejarah bukan cerita imajinasi seutuhnya, sebab tokoh dan latar peristiwanya benar-benar ada, menggunakan unsur dan beberapa latar belakang dari sejarah faktual. Jadi diperlukan riset mendalam agar tidak muncul kekeliruan sejarah. Yang kedua, tidak semua peristiwa di masa lalu dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah. Suatu peristiwa dapat dianggap sejarah jika memenuhi beberapa syarat. Salah satunya yaitu cerita yang terjadi harus memiliki pengaruh serta dikenang oleh banyak orang. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita sejarah. Pertama, fiksi. Fiksi atau cerkan adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi. Jenis ini biasanya disebut juga novel sejarah. Walaupun imajinatif, ada pula novel yang memuat fakta sejarah. Contohnya, novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori yang mengangkat kisah masa Orde Baru. Yang kedua, ada non-fiksi. Cerita sejarah non-fiksi murni berangkat dari fakta yang sebenarnya. Hal ini menjadikan teks cerita sejarah menjadi lebih kuat dalam bagian peristiwa. Salah satu karya populer yang termasuk teks sejarah adalah buku biografi Soekarno karya Taufik Adi Susilo. Selanjutnya kita ke struktur teks cerita sejarah. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan. Pada bagian ini akan dimuat pengenalan tokoh, latar, tempat, waktu, suasana, sudut pandang, dan hubungan dari para tokoh. Kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini menceritakan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menjadi sebuah masalah atau pertentangan yang menghadang tokoh. Ketiga, ada konflik. Pada bagian ini, penulis akan menunjukkan konflik atau masalah yang mulai semakin rumit nih antar tokoh. Yang keempat, ada komplikasi atau puncak masalah. Ini bagian yang paling mendebarkan. Di dalamnya berisi pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. Yang kelima, ada resolusi atau penyelesaian masalah. Di bagian inilah penulis menceritakan akhir dari suatu masalah atau tahap penyelesaian. Nah, dan yang keenam, coda. Bagian ini merupakan penutup dari sebuah novel yang berisikan komentar atau kesimpulan dari cerita tersebut. Coda bersifat opsional nih. Jadi, tidak semua teks cerita sejarah memiliki koda di bagian akhir. Selanjutnya ada ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama ada kata ganti orang ketiga. Penulis memposisikan dirinya berada di luar cerita dan mengisahkan orang lain di dalam cerita. Kata ganti orang ketiga ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tunggal dan jamak. Selain itu, kata ganti orang ketiga bisa juga berupa nama orang atau nama tokoh. Yang kedua, ada keterangan waktu atau masa lampau, yaitu keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa berlangsung nih. Biasanya menunjukkan masa lampau, contohnya pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada keterangan tempat, yaitu keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi peristiwa sejarah. Biasanya ditandai dengan kata di, ke, dan dari. Keempat, ada konjungsi temporal atau waktu, yaitu sebuah kata hubung yang menandai waktu. Berdasarkan letaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antarkalimat.
Yang kelima, ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat, yaitu sebuah kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya dapat dibagi menjadi dua nih, sama seperti konjungsi temporal yang tadi, yaitu intra-kalimat dan antar-kalimat. Yang keenam ada nomina. Nomina merupakan kata yang mengacu pada suatu nama, seperti nama orang, hewan, benda, dan gagasan atau ide. Nomina terbagi menjadi tiga, yaitu ada modifikatif, koordinatif, dan apositif. Yang terakhir, yang ketujuh, verba merupakan kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai oleh imbuhan me, ber, ter, di, mekan, berkan, dikan, dan lain-lain. Contohnya ada melihat, melukis, atau diserahkan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai teks cerita sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.